Hai, selamat datang di ulasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih kenapa kita rela ngeluarin uang buat beli tiket bioskop cuma buat ditakut-takutin sampai gemetar? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan misteri ini. Kita bakal bedah bareng mekanisme psikologisnya, sejarah panjangnya, sampai trik-trik rahasia yang biasa dipakai kreator buat bikin bulu kuduk kita merinding. Yah, selamat datang di Arsitektur Rasa Takut. Oke, mari kita selami ini. Gini, ada satu paradoks yang aneh banget di genre horor. Secara alami, rasa takut itu kan emosi negatif, semacam sinyal alarm bahaya yang nyuruh tubuh kita buat lari. Terus, kalau monster yang ada di cerita itu jelas-jelas nggak nyata, kenapa jantung kita bisa deg-degan parah? Kenapa otot kita kaku? Dan yang paling aneh, kenapa kita secara sadar dan sukarela bayar buat ngerasain pengalaman horor kayak gini? Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, ini dia agenda ulasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari paradoks rasa takut, seabad sejarah horor, masuk ke warisan horor Indonesia, ngebahas arsitektur teror, lanjut ke ketakutan interaktif di dunia game, dan ditutup dengan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita. Kita mulai dengan bagian pertama, paradoks rasa takut. Rasa penasaran ini tuh udah ada dari zaman filsuf kuno loh. Aristoteles punya konsep yang namanya katarsis. Intinya, ini tuh proses ngelepasin emosi yang lama terpendam. Jadi, nonton horor itu ngasih kita semacam ruang aman buat ngebuang rasa cemas sehari-hari. Di sisi lain, Sigmund Freud nyebut fenomena ini sebagai ketertarikan sama hal-hal yang ganjil atau uncanny. Menurut dia, horor itu mancing ketakutan purba dan hasrat dari alam bawah sadar kita buat keluar, tapi tanpa ada resiko beneran. Jadi, poin krusialnya ada di penjelasan psikolog Glenn D. Walters. Dia merumuskan 3 faktor utama kenapa horor tuh narik banget buat ditonton. Ketegangan, relevansi, dan ketidaknyataan. Faktor terakhir ini benar-benar penting. Kita tuh sadar banget kalau cerita yang ada di depan kita itu cuma fiksi. Nah, kesadaran ini ngebikin semacam jarak psikologis yang misahin kita dari bahaya aslinya. Makanya rasa takut yang muncul langsung berubah jadi hiburan yang aman. Masuk ke bagian kedua, seabad kengerian. Pikirin tentang film Frankenstein dari tahun 1931. Jauh sebelum ada yang namanya efek CGI yang mulus, ini adalah masa keemasannya para seniman tata rias efek khusus. Mereka bisa nyulap aktor jadi monster ikonik cuma pakai prostetik. Ini benar-benar tonggak sejarah yang ngebikin kengerian di layar kerasa nyata banget dan seolah-olah bisa disentuh langsung sama penonton di masa itu. Sekarang, di bagian ketiga, kita bahas warisan horor Indonesia. Sejarah horor di Nusantara itu dinamis banget loh. Gak cuma soal hantu, tapi juga nyerminin kondisi sosial politik kita. Titik baliknya itu mulai di awal tahun 70-an. Terus dilanjutin sama dominasi mutlak sang ratu horor, Suzana. Masuk era reformasi, ada gelombang baru yang fenomenal lewat Jelangkung di tahun 2001. Dan hari ini, kita lagi ada di tengah-tengah kebangkitan modern yang luar biasa ambisius. Sineas kayak Joko Anwar bahkan udah bawa karya-karya lokal kita tayang di puluhan negara. Keren banget kan? Nah, ada fakta menarik nih dari era Orde Baru, yaitu campur tangan negara ke dalam cerita fiksi. Dulu, kode etik produksi film tahun 1981 itu benar-benar maksa pembuat film buat jaga moral bangsa. Hasilnya, muncul satu formula yang unik banget. Legenda urban ditambah bumbu kekerasan, komedi, dan sensualitas, tapi pada akhirnya mutlak selalu harus dikalahin sama tokoh agama. Jadi horor saat itu dipakai jadi semacam alat buat negasin lagi ketertiban sosial di masyarakat. Dan sampai detik ini, formula horor terus ngebuktiin diri sebagai ladang emas yang luar biasa menguntungkan. Ambil contoh aja Saga Danur, The Last Chapter, yang gampang banget nembus angka 3 juta lebih penonton. Di Indonesia, horor itu udah bukan lagi sekedar hiburan kelas 2, tapi bener-bener kekuatan blockbuster raksasa yang mendominasi industri film kita. Lanjut ke bagian keempat, arsitektur teror. Sebenarnya gimana sih cara para sineas ini nyiptain rasa takut? Mereka ternyata punya seperangkat alat psikologis yang spesifik banget loh. Misalnya, pencahayaan dari bawah wajah atau uplighting yang bikin rupa kelihatan aneh dan gak wajar. Terus ada jump scares, chord musik yang disonan, sampai suara frekuensi kacau kayak lolongan binatang. Asal tahu aja, teknik ini udah dipakai sejak film King Kong tahun 1933. Belum lagi efek suara bisikan samar yang pelan-pelan manipulasi telinga bawah sadar kita dan bikin kita ngerasa teranjam.
Sekarang yang benar-benar brilian dari penggunaan siluet dan minimnya cahaya adalah cara kegelapan itu bekerja di otak kita. Membiarkan frame kurang cahaya atau cuma nampilin siluet, itu justru jauh-jauh lebih menyeramkan daripada ngeliat monsternya langsung secara terang-terangan. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita secara otomatis bakal ngisi ruang-ruang gelap tadi dengan ketakutan terburuk yang bisa dibayangin sama imajinasi kita sendiri. Kreator itu sebenarnya nggak nakut-nakutin kita. Mereka cuma mancing imajinasi kita buat nakut-nakutin diri kita sendiri. Bagian kelima, ketakutan interaktif dalam game. Kalau cerita pasif manfaatin kita sebagai pengamat, gimana kalau kita yang pegang kendali? Nonton film itu kan pasif ya. Kalau adegannya udah terlalu serem, kita tinggal tutup mata dan berharap karakter utamanya selamat. Tapi dalam video game survival horror, kitalah karakter utamanya. Kalau kita diam aja, karakter kita mati. Rasa takutnya jadi berkali-kali lipat karena kita dipaksa buat terus bertindak di bawah tekanan yang luar biasa berat. Ada studi menarik tentang The Last of Us Part 1. Ternyata, puncak ketakutan terbesar dari game ini nggak datang dari wujud monsternya, tapi dari rasa hilangnya kendali pemain. Bayangin deh, kita lagi nyelinap di area yang gelap gulita, dikelilingin musuh buta yang sensitif banget sama suara, terus kita baru sadar kalau amunisi kita habis total. Nah, rasa putus asa dan kehabisan sumber daya semacam inilah yang nyiptain kepanikan psikologis yang benar-benar intens. Terakhir, di bagian ke-6, kita bedal otak Anda saat menonton horor. Ujung dari semua ketegangan ini, baik dari layar pasif maupun dari layar game, bermuara di satu tempat, sistem saraf di kepala kita. Menurut ilmuwan Michael Grabowski, saat kita lagi asyik duduk santai, otak kita tuh nekan sistem motorik supaya kita bisa rileks. Tapi, adegan horor sukses membypass atau ngelewatin logika rasional kita, dan langsung nyerang amigdala, yaitu pusat rasa takut paling primitif yang kita punya. Stimulusnya tuh kuat banget sampai berhasil nembus penahan tadi. Bikin tubuh kita refleks tersentak, lompat, atau teriak, bahkan sebelum otak sadar kita paham kalau itu cuma fiksi. Mari kita lihat dari sisi yang sedikit lebih gelap. Dampak dari horor ini nggak melulu selesai pas ceritanya tamat loh. Ada kondisi medis yang namanya neurosis sinematik. Buat sebagian orang yang rentan, pengalaman horor ini bisa micu kecemasan yang berlarut-larut, insomnia parah, sampai gejala trauma kronis. Bahkan fakta lapangannya, banyak aktor yang main di film horor ngelaporin ngalamin gejala PTSD karena tekanan psikologis yang terlalu intens selama proses syuting berlangsung. Pada akhirnya, horor adalah cermin dari seberapa rapuhnya kita dan seberapa kuat naluri terdalam manusia. Ini adalah bukti nyata betapa hebatnya sebuah cerita bisa memanipulasi reaksi fisik tubuh kita. Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Tapi sebelum berpisah, ada satu pertanyaan buat Anda. Nanti malam, saat semuanya selesai dan lampu kamar mulai dimatikan, apa Anda yakin Anda benar-benar sendirian? Sampai jumpa di ulasan berikutnya.